Jangan lupa subscribe. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, ketemu lagi dengan Ibu Helvi dalam pembelajaran matematika. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang penjumlahan bilangan bulat beserta dengan sifat-sifatnya. Anak-anak, sebelum kita belajar matematika, ada baiknya kalian juga tahu dengan tokoh matematika yang bernama Leonardo da Pisa. Leonardo da Pisa, penemu bilangan Fibonacci, berasal dari Italia. Leonardo berperan dalam mengenalkan sistem penulisan dan perhitungan bilangan Arab ke dunia Eropa. Dia merupakan penulis buku Liber Abaci. Buku ini menunjukkan kepraktisan sistem bilangan Arab dengan cara menerapkannya ke dalam pembukuan dagang, konversi berbagai ukuran berat, perhitungan bunga, pertukaran uang, dan berbagai aplikasi lainnya. Jadi sangat berjasa sekali ya anak-anak Bapak Leonardo da Pisa. Mari anak-anak kita masuk materi pertama tentang penjumlahan bilangan bulat. Silakan kalian simak contoh soal cerita bilangan bulat berikut. Seekor katak terjebak di dasar sumur dengan kedalaman 20 meter. Katak tersebut berusaha keluar dari sumur dengan cara merayap dinding sumur. 1 jam pertama, katak naik 3 meter. 1 jam berikutnya, turun 2 meter. 1 jam lagi, naik 3 meter. Kemudian, turun 2 meter. Begitu seterusnya hingga si katak mencapai bibir sumur. Tentukan pada jam keberapakah katak tepat berada di bibir sumur. Contoh soal cerita tersebut merupakan bentuk penjumlahan bilangan bulat. 1 jam pertama, katak naik 3 meter, sama dengan bilangan positif 3. 1 jam kedua, katak turun 2 meter, sama dengan bilangan negatif 2. Jadi, setiap 2 jam katak hanya naik sebesar 3 ditambah negatif 2, sama dengan 1 meter. Dengan demikian, pada jam ke-34, katak baru menempuh jarak 17 meter. Dan lompatan pada jam ke-35, katak naik lagi sebesar 3 meter. Sehingga katak tersebut berhasil mencapai bibir sumur yang berjarak 20 meter. Jadi jawabannya pada jam ke-35. Anak-anak, yang pertama kita masuk penjumlahan bilangan bulat dengan menggunakan alat bantu. Berarti di sini kita menggunakan alat bantu seperti garis bilangan. Berarti kita pakai garis bilangan. Bilangan yang dijumlahkan digambarkan dengan anak panah dengan arah sesuai dengan bilangan tersebut. Apabila bilangannya positif, anak panah menunjuk ke arah kanan. Jadi kalau positif ke kanan. Sebaliknya bilangan negatif maka anak panahnya menuju ke arah kiri. Coba kalian perhatikan contoh berikut. Hitunglah hasil dari 6 ditambah 8 dengan menggunakan garis bilangan. 6 ditambah 8 berarti kita mulai dari angka 0. Positif 6 berarti dia melangkah ke kanan sebanyak 6 langkah. Jadi dia 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi kesininya 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kemudian ditambah dengan min 8 berarti dia bergerak ke kiri sejauh 8 langkah. Berarti 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Berarti hasil akhirnya adalah min 2. Sampai di sini paham anak-anak? Semoga kalian paham ya. Selanjutnya anak-anak bagaimana menjumlahkan bilangan bulat tanpa menggunakan alat bantu. Berarti di sini kita menjumlahkan langsung tanpa alat bantu. Aturannya jika kedua tandanya sama,
kedua bilangan itu positif atau keduanya bilangan bulat itu negatif, caranya jumlahkan kedua bilangan tersebut. Hasilnya berilah tanda sama dengan tanda kedua bilangan itu. Contohnya 125 ditambah 234 ini sama-sama positif, berarti bilangannya kita jumlahkan, tandanya yaitu tanda keduanya bertanda positif, jadi positif 359. Kemudian yang kedua, negatif tambah negatif, nanti hasilnya juga negatif karena mengikuti tanda kedua angka ini. Bilangannya kita jumlahkan 58 ditambah 72, berarti min 130. Bagaimana anak-anak? Semoga kalian paham ya. Sekarang kita masuk yang kedua, bagaimana bilangan bulat itu dijumlahkan dengan tanda berbeda atau berlawanan tanda. Caranya, jika kedua bilangan berlawanan tanda, kurangi bilangan yang lebih besar dengan bilangan yang bernilai lebih kecil tanpa memperhatikan tanda. Hasilnya, berilah tanda sesuai bilangan yang bernilai lebih besar. Contohnya, yang pertama 75 ditambah negatif 90. Berarti kita kurangkan 90 dengan 75 adalah 15, kemudian tandanya mengikuti tanda angka 90, yaitu negatif. Berarti jawabannya negatif 15. Yang kedua, negatif 63 ditambah 125 sama dengan angka yang besar 125 kita kurangkan dengan angka yang kecil 63. Jawabannya 62 dan tandanya mengikuti angka yang besar yaitu angka 125. Angka 125 tandanya positif, berarti jawabannya adalah positif 62. Sampai di sini paham anak-anak? Semoga kalian paham ya. Selanjutnya anak-anak, kita mengenal sifat apa saja yang berlaku pada operasi penjumlahan bilangan bulat. Yang pertama adalah sifat tertutup. Sifat tertutup maksudnya kalau ada dua bilangan bulat dijumlah maka hasilnya juga bilangan bulat. Min 16 bilangan bulat negatif, 25 bilangan bulat positif, dan min 9 adalah bilangan bulat negatif. Berarti semuanya adalah bilangan bulat. Yang kedua berlaku sifat komutatif. Untuk setiap bilangan bulat A dan B berlaku A ditambah B sama dengan B ditambah A. Artinya berlaku kebalikan. Contohnya 2 ditambah 3 sama dengan 3 ditambah 2. Atau contoh lainnya 6 ditambah 5 sama saja dengan 5 ditambah 6 sama dengan hasilnya 11. Kemudian ada lagi contoh min 7 ditambah 4 sama saja dengan 4 ditambah min 7, hasilnya adalah sama-sama min 3. Kemudian sifat berikutnya berlaku bilangan bulat itu mempunyai unsur identitas. Maksudnya untuk sebarang bilangan bulat, misalkan bilangan bulat A, jika dia ditambah 0, ada bilangan bulat A ditambah 0 atau sama dengan 0 ditambah A, hasilnya bilangan bulat itu kembali. Kita masuk yang terakhir anak-anak, sifat operasi penjumlahan bilangan bulat berlaku sifat asosiatif. Artinya sifat pengelompokan. Jika ada 3 bilangan bulat, misalkan bilangan bulat A, B, dan C, maka berlaku kelompok A ditambah B ditambah C sama dengan A ditambah kelompok B ditambah C. Contohnya 4 tambah min 5 dalam kurung ditambah dengan 6 sama saja dengan 4
ditambah min 5 ditambah 6 dalam kurung. Berarti ini jawabannya sama-sama 5. Jadi ini kelompok 4 tambah min 5. Ini min 5 ditambah 6. Jawabannya sama-sama 5. Ini berlaku sifat asosiatif. Baik anak-anak, sampai di sini semoga kalian paham. Silakan kalian kerjakan latihan di akhir video ini. Kerjakan di buku latihan, kemudian nanti jawabannya kalian upload di e-learning madrasah. Sekian dari Ibu anak-anak, semoga kalian paham. Mohon maaf jika ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.